Informasi viral pertama untuk Anda, polisi menangkap 2 pelaku pembobolan dan pencurian motor di 8 rumah dan indekos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana rekaman CCTV saat aksi pencurian di salah satu kamar kos terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi pelaku ini melakukan pembobolan di salah satu kamar, menggasak barang berharga seperti laptop dan juga HP. Tim Resbob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan langsung berhasil menangkap 2 pelaku. Keduanya ditangkap di rumah yang lokasinya berbeda di Kota Makassar. Diketahui motifnya melakukan pencurian untuk membeli narkoba. Kedua pelaku diserahkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya juga viral pemirsa, ada seorang pelaku pencurian motor yang membawa senjata tajam di Sampang, Madura, Jawa Timur tertangkap tangan saat melakukan aksinya hingga akhirnya babak belur usai masuk ke rumah warga. Pelaku tak sadarkan diri langsung diamankan petugas dan dibawa ke rumah sakit. Beginilah kondisi seorang pelaku berinisial SA diketahui tergeletak di tanah setelah dihajar oleh sejumlah warga usai melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di sebuah rumah di Desa Tandan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelaku beraksi dengan membawa senjata tajam, sempat hendak melukai warga. Namun aksinya gagal setelah warga berhasil menghindar dari serangan pelaku. Di tengah kerumunan warga, pelaku yang tak sadarkan diri dan di sekujur tubuh mengalami luka serius langsung diamankan petugas serta dibawa ke rumah sakit terdekat. Selalu aja ada kasus yang lucu-lucu nih kalau ke Damkar ya. Kenapa nih? Ini ada seorang ibu yang lelah menasehati 2 anaknya, akhirnya mendatangi posko Damkar. Jadi ia melaporkan kedua anaknya nih, ia minta petugas menasehati anaknya agar tidak lagi badung dan membantah orang tua. Nah, buat Anda pemirsa, orang tua yang sudah lelah menasihati anak Anda, mungkin Damkar bisa jadi solusi ya. Jadi ada seorang ibu pemirsa yang mendatangi kantor Damkar Penggilingan Cakung, Jakarta Timur sambil membawa 3 anaknya. Dia minta tolong kepada petugas Damkar untuk menasihati anaknya yang berumur 10 dan juga 12 tahun. Ibunya bilang nih, 2 anak ini sulit banget menuruti nasihat orang tua, bahkan cenderung untuk melawan. Tambah lagi nih pekerjaan buat Damkar ya. Semoga setelah dinasihati Damkar nantinya nih anak-anak sudah bisa nurut sama omongan orang tua ya. Kayaknya nama Damkar harus direvisi supaya nanti tidak hanya pemadam kebakaran ya, tapi juga banyak melayani kasus-kasus yang lain. Yang berikutnya juga viral pemirsa, ada seorang pria Parubaya yang ditangkap oleh warga karena terpergok nih mencuri isi kotak amal di sebuah musola tepatnya di Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, kita lihat video amatir yang viral di media sosial saat terduga pencuri kotak amal di musola Nurul Huda, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, nyaris dihakimi warga. Warga yang geram lalu mengikat pelaku dengan tali di sebuah tiang listrik. Pelaku nekat beraksi di siang bolong mencuri isi kotak amal senilai Rp140.000. Namun aksi pelaku dipergoki salah satu warga saat mencongkel kotak amal dengan linggis. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Nasihat saya sih mending cari kerja ya. Iya. Dengan uang Rp140.000 resikonya dihajar massa ya. Biaya berobatnya lebih gede dari itu ternyata nanti. Masih ada lagi kabar viral untuk mendapatkan kembali barang dagangannya yang disita petugas Satpol PP saat penertiban. Seorang nenek lanjut usia terpaksa mengikuti mobil Satpol PP Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita lihat pemirsa bagaimana aksi seorang nenek yang usianya ternyata hampir 80 tahun mengejar mobil Satpol PP yang bawa barang dagangannya. Jadi nenek tersebut pedagang bumbu dapur di ruas jalan 23 Maret, Sulawesi Utara.
Nenek ini memohon sekali kepada petugas Satpol untuk mengembalikan barang dagangannya. Jadi peristiwanya terjadi saat petugas Satpol PP melakukan penertiban barang dagangan yang berjualan bukan pada tempat semestinya. Saat ditemui, sang nenek mengaku pasrah jika barang dagangannya tidak dapat diperoleh kembali. Ia pun mengaku merugi karena bawang yang disita Satpol PP didapatkan secara menguntang.